Kembali di INI Sore, pemirsa, Presiden Joko Widodo minta masyarakat hindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari kampung halaman. Jokowi menyebut penundaan tersebut berlaku bagi ASN, TNI Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan sesuai instansi atau perusahaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan, Kemenhub memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui Tol Jakarta Cikampek. Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53.000 kendaraan. Oleh karena itu, untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023. Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya. Bapak Ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan, dan ikuti semua arahan petugas di lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung siang tadi terpantau padat. Diduga banyak masyarakat yang memanfaatkan libur lebaran untuk berwisata ke wilayah Bandung dan sekitarnya. Kepadatan terjadi di ruas jalan tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Di kilometer 85, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, ribuan kendaraan terjebak kemacetan dan hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dengan asal Jabodetabek yang akan menuju ke sejumlah tempat wisata di wilayah Bandung dan sekitarnya. Diprediksi kepadatan akan terjadi hingga besok. Sementara arus balik dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau masih lengang. Kepadatan juga terjadi di ruas jalur Cirebon-Kuningan menuju sejumlah lokasi wisata di Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang hendak menuju Kuningan merayap sepanjang 4 km. Seperti inilah kondisi ruas jalur Cirebon-Kuningan, tepatnya di Desa Cipernah, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan yang hendak mengarah ke sejumlah lokasi wisata di Cirebon dan Kuningan hanya bisa bergerak merayap sepanjang 4 km dengan kecepatan maksimal 10 km per jam. Selain karena tingginya volume kendaraan yang hendak berwisata, adanya sejumlah simpang pertemuan arus menjadi penyebab menumpuknya kendaraan di jalur ini. Petugas kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk kendaraan yang keluar dari dalam tol menuju arteri guna mengurai kemacetan. Kepadatan ini mengakibatkan waktu tempuh menjadi lebih lama. Bahkan kendaraan bisa terjebak hingga lebih dari setengah jam sejak batas kota Cirebon hingga ke desa Cipernah. Dan pemirsa, kepadatan juga mulai terlihat di sejumlah titik arus balik. Untuk mengetahui kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama, tol Cipali dan Lingkar Gentong, kami telah terhubung dengan rekan-rekan Ayu Pratiwi, Yola Dwianti, dan Salam Rahmat. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Ayu Pratiwi terlebih dahulu. Ayu, bagaimana kondisi arus balik di sana? Apakah sudah mulai terlihat? Pada saat arus mudik kemarin, yang pertama adalah rest area. Ya, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Memang
Makanya kita juga sudah mengatur Arus mudik ataupun arus balik di gerbang tol Cikampek Utama saat ini sudah terpantau melihat adanya peningkatan volume, bahkan untuk arus lalu lintas sendiri terpantau cukup normal dan cukup lenggang jika dibandingkan dengan hari kemarin ya, Stephanie dan juga pemirsa. Meskipun memang terjadi peningkatan volume kendaraan dan diprediksi per hari ini 24 April hingga besok 25 April 2023 merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh PT Jasa Marga dan juga pihak aparat kepolisian, di mana sudah membuka sebanyak 24 gardu tol yang nantinya akan melayani para pemudik yang akan arus balik, dan rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 Cikampek atau di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu jalur one way, dan dilanjutkan dengan kontraflow dari kilometer 70 hingga kilometer 47 Karawang Barat. Dan tak hanya itu, ganjil genap juga sudah mulai diberlakukan per hari ini dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 47 Karawang Barat. Dan tentu saja rekayasa lalu lintas ini mengakibatkan arus kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke Cikampek ataupun ke arah timur harus dialihkan untuk keluar di gerbang tol Kahuripan 1 atau lebih tepatnya di kilometer 68, dan nantinya para pengendara bisa melanjutkan perjalanan melalui Jalan Nasional Pantura. Namun untuk arah Jakarta ke Bandung hingga saat ini masih normal, masih menggunakan jalur semula. Dan ada tambahan informasi untuk Anda pemirsa, pertanggal 27 April hingga 29 April 2023 akan ada diskon tarif tol sebanyak 20% untuk seluruh golongan kendaraan. Kita ambil contoh untuk golongan kendaraan 1 yang semula harus membayar sebesar Rp372.000, nantinya cukup membayar Rp297.600. Dan kami himbau kepada para pemirsa, tak henti-hentinya untuk himbau untuk memastikan saldo e-tol cukup, karena dari PT Jasa Marga sudah merekap ada 12.000 kendaraan selama arus mudik kemarin yang terkendala akibat kehabisan saldo e-tol, sehingga dianjurkan kembali kepada pemirsa yang akan arus balik untuk selalu tetap mempersiapkan saldo e-tol. Dan terkhusus untuk pemirsa dari arah gerbang Kali Kangkung yang akan melaju hingga gerbang tol Cikampek Utama diharapkan bisa menyiapkan saldo e-tol minimal Rp400.000. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana arus mudik di ruas lingkar tol Cipali sudah bersama kami ada Yola Dwiyanti. Yola, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Ayu Pratiwi atas laporan Anda. Memang untuk situasi lalu lintas sendiri, ini di tol Cipali, tepatnya di kilometer 86 mengarah ke barat, yakni Jabodetabek, pada sore hari ini memang sudah terpantau mulai ramai lancar. Namun jika kita bandingkan dengan 15 menit hingga 10 menit yang lalu, kepadatan dan juga kesendatan kendaraan ini sudah mulai terjadi, yang mana kepadatan ini cepat terurai begitu, tidak sampai 15 menit, karena memang pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan beberapa hal, diantaranya adalah menambah personil untuk nantinya berjaga di setiap titik untuk nantinya mengurai kemacetan yang terjadi. Selain itu pihak kepolisian juga menggerakkan personil menggunakan roda 2 untuk menyisir sepanjang jalan tol untuk nantinya melarang para pengendara ini untuk berhenti di bahu-bahu jalan dan juga beristirahat di bahu jalan, karena selain mengganggu pengemudi lain, ini juga tentunya mengganggu situasi lalu lintas dan bisa menyebabkan kemacetan. Nah, seperti yang kita ketahui Stephanie dan juga pemirsa, memang rekayasa lalu lintas berupa one way ataupun sistem satu arah dari kilometer 414 Kali Kangkung mengarah ke barat, yakni kilometer 72 Cikampek, memang sudah diberlakukan sejak tadi siang, ini tepatnya pukul 14:45 waktu Indonesia bagian barat. Namun memang di tol Cipali sendiri ini dari arah A begitu, ini memang masih kosong kendaraan, karena memang hingga saat ini masih dilakukannya pembersihan. Pembersihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah timur, yakni Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Selain itu juga pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan beberapa hal, seperti diantaranya akan nantinya jika memang ada penumpukan di rest area, ini akan dilakukan jalur buka tutup di dalam rest area, ini melihat dari banyaknya ataupun terjadinya kepadatan dari para pengendara ini di dalam rest area. Selain itu juga
nantinya pengendara ini dibatasi hanya maksimal 30 menit saja untuk berada di dalam rest area. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepadatan bagi para pengemudi di dalam rest area. Adapun memang rekayasa situasi lalu lintas berupa one way ini akan diterapkan sejak tadi pukul 14:45 waktu Indonesia Barat hingga nantinya pukul 24:00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun memang one way ini diberlakukan secara situasional. Ini nantinya pihak kepolisian akan melihat situasi lalu lintas sendiri untuk nantinya memutuskan apakah one way ini akan diperpanjang atau diakhiri. Sementara itu yang dapat kami sampaikan dari Tol Cipali, dan untuk mengetahui bagaimana situasi lalu lintas di Gentong, saat ini kami sudah bersama rekan Salam Rahmat. Salam, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Yola dan juga pemirsa. Terima kasih atas laporan Anda. Berbeda situasinya di kawasan Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat. Ini untuk arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau padat sejak 1 jam yang lalu. Meski tadi selama 1 jam belakangan ini sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah dengan menggunakan sistem one way sepenggal untuk kendaraan yang akan mengarah dari kawasan Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat menuju ke arah titik di persimpangan dari Malangbong, Jawa Barat. Peningkatan jumlah volume kendaraan ini terjadi lantaran banyaknya kendaraan pemudik dan juga kendaraan wisatawan yang hendak melintas di kawasan Tasikmalaya, Jawa Barat ini untuk balik ke arah Jakarta dan juga Bandung. Terlebih juga pada hari ini dan juga hari esok ini diprediksi akan menjadi puncak arus balik Lebaran 2023. Artinya hingga saat ini sudah 2 kali ataupun juga 3 kali maksud kami pemberlakuan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem satu arah ini, di mana dapat kami informasikan juga bahwa titik kemacetannya sendiri ini bahkan terjadi hingga sepanjang 10 km. Dan dari pantauan udara dan juga pantauan kami di lapangan ini menunjukkan bahwasanya mayoritas kendaraan yang melintas di kawasan Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2 atau juga sepeda motor dan juga mobil pribadi yang berasal dari Jakarta dan juga Bandung. Bahkan dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Syarif Zainal Abidin ini menyebut bahwa hingga saat ini terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan di momen arus balik Lebaran 2023 ini sebanyak 30%. Tentu berbeda situasinya pada hari kemarin yang memang sempat terjadi adanya arus lalu lintas yang terbilang cukup normal, bahkan hingga lengang pada hari kemarin untuk arus lalu lintas di arah balik ini sendiri. Dan yang perlu kami perhatikan, yang juga perlu kami himbau kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melintas di kawasan jalur selatan Gentong ini adalah terkait dengan keberadaan pasar tumpah, persimpangan jalan, dan juga adanya kontur jalan yang terbilang licin ataupun juga berkelok sehingga rawan terjadi adanya longsor dan juga pohon tumbang, di mana untuk arus lalu lintasnya sendiri saat ini memang bagi kendaraan yang melintas di arah tanjakan ini memang harus menjaga jarak kendaraannya agar tidak terjadi remblong dan juga terjadi adanya rawan kecelakaan yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak manapun. Stefani, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Salam Rahmat dari Lingkar Gentong, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan Yola Dwianti dan Ayu Pratiwi. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa, pemberlakuan jalur satu arah dari gerbang tol Kalikangkung Semarang menuju Cikampek dibuka siang tadi. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi membuka pemberlakuan jalur satu arah dari gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah menuju ke arah gerbang tol Cikampek siang tadi. Bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi dan Kapolda Jawa Tengah, Menko PMK membuka secara resmi jalur satu arah tersebut pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Peresmian ini sempat tertunda akibat arus mudik dari arah barat yang masih padat. Diimbau kepada masyarakat yang akan melewati jalur ini untuk menyiapkan BBM serta kartu uang elektronik. Pemudik juga diminta tetap tertib saat berkendara. Puncak arus balik gelombang pertama diprediksi terjadi pada hari ini 24 dan 25 April 2023 besok. Senin 24 April 2023, saya bersama Bapak Kakor Lantas, Pak Firman, Pak Irjen Polisi Firman, dan juga Pak Dirut Jasa Raharja, kemudian Direktur Human Capital and Transformasi Jasa Marga, dan juga Bapak Kapolda, Pak Lutfi, akan melepas para
arus balik untuk menuju ke gerbang tol Kalikangkung, dari tol Kalikangkung kilometer 414 Semarang ya, menuju tol Cikampek kilometer 70.